Saat kamu lagi nyetir di jalanan, tiba-tiba truk semi-trailer 18 roda nyusul di belakangmu dan kamu harus pindah jalur. Kamu ngeliat ke spion, wah jaraknya cukup nggak ya? Sesaat kemudian muncul pesan ini di spion. Bayangan di cermin lebih dekat dari objek aslinya. Waduh, galaksi Bima Sakti kita juga begitu. Ada galaksi lain yang kian mepet ke arahnya. Sama seperti truk semi-trailer tadi, jaraknya lebih dekat dari kelihatannya. Galaksi Andromeda awalnya disebut sebagai M31 sesuai dengan label pertama Charles Messier dalam katalog 110 objeknya. Nama itu ditetapkan pada tahun 1774 dan kini berganti menjadi NGC 122 atau katalog galaksi baru 122. Andromeda, galaksi spiral yang lebih jumbo dari Bima Sakti ini, memang sangat besar dan sangat dekat. Kita bisa mengamatinya tanpa bantuan teleskop. Galaksi ini juga bisa dilihat dengan mata telanjang dan diameternya setengah kalinya bulan. Andromeda diperkirakan memiliki 1 triliun bintang, sedangkan Bima Sakti cuma punya 300-400 miliar bintang. Untuk melihat galaksi Andromeda, matamu harus menyesuaikan diri dengan kondisi gelap dan prosesnya memerlukan waktu sekitar 10 menit hingga pupilmu melebar dan mampu menangkap cahaya sebanyak mungkin. M31 terlihat paling jelas pada akhir September sampai Desember saat konstelasi Pegasus, si kuda bersayap, berada tepat di atas Bima Sakti. Kamu mau mengamatinya ya? Coba tarik garis lurus di konstelasi ini secara diagonal dari bintang di sudut bawah ke arah atas. Kemudian panjangin dikit hingga keluar kotak. Nah, ketemu. Tapi kamu nggak akan tahu objek segede ini kalau nggak pakai ekor matamu. Mengamatinya lurus dengan penglihatan sentral malah bikin galaksi ini kelihatan pudar. Jadi kamu perlu menggunakan penglihatan periferalmu supaya ukuran Andromeda kelihatan lebih besar. Penglihatan periferal atau ekor mata bikin matamu lebih sensitif terhadap cahaya di malam hari, tapi tanpa warna. Para pelaut juga telah menerapkan penglihatan periferal selama berabad-abad untuk mengamati cahaya samar di tengah laut dan di darat. Aristoteles menggunakan penglihatan periferal untuk mengamati gugus bintang M41 di Canis Major, seperti yang dijelaskan dalam bukunya Meteorologica. Dalam foto teleskop, galaksi Andromeda terlihat 6 kali lebih lebar dari bulan karena dengan mata telanjang kita cuma bisa melihat pusatnya yang terang. Foto teleskop juga nunjukin ukuran lengan spiral M31 yang sangat panjang. Galaksi raksasa ini terus mepet ke Bima Sakti dan kita seakan-akan lagi nungguin benturan 2 galaksi besar. Saat peristiwa ini terjadi, umat manusia mungkin perlu pindah ke galaksi lain. Misalnya menuju galaksi kincir angin di asterisme bintang biduk. Tapi gimana kita tahu kalau Andromeda terus mepet ke Bima Sakti? Nah, kita perlu bantuan spektroskop. Selain kamera, spektroskop juga menjadi alat tambahan terpenting pada teleskop. Oh iya, penglihatan kita juga nggak kalah penting. Mata kita cuma bisa melihat kalau ada cahaya, jadi di depan mata kita nggak ada objek yang sebenarnya. Karena yang kita lihat hanyalah bayangan objek yang terpantul cahaya. Luar angkasa juga begitu, kita cuma bisa melihat cahaya yang bersumber dari situ. Untuk memahami luar angkasa, berarti kita perlu memahami cahaya. Dan itu bukan perkara mudah bagi para astronom yang hidup di abad ke-19. Penemuan spektroskop telah menjadi terobosan besar dalam memahami cahaya luar angkasa menuju bumi. Dengan spektroskop, astronom bisa mengetahui arah pergerakan objek luar angkasa dan unsur pembentuk cahayanya. Saat ada ambulans mendekat, kamu akan mendengar bunyi sirenenya yang semakin keras dan melengking. Tapi saat mobil itu menjauh, bunyi sirenenya semakin lemah dan rendah. Perubahan frekuensi nada ini dipengaruhi oleh gerakan sumber suara, dan fenomena ini dinamakan efek Doppler, yang diambil dari nama ahli fisika dan matematika asal Austria, Christian Johann Doppler. Dialah orang pertama yang ngejelasin efek ini pada tahun 1842. Volume sirene ambulans nggak berubah, tapi gelombang suaranya memendek saat jaraknya makin dekat dan memanjang saat ambulansnya menjauh. Menurut pengamatan dengan spektroskop, gelombang cahaya dan gelombang suara punya efek Doppler yang sama.
Jadi gelombang ini akan memendek saat bintang atau galaksi mendekati kita, kemudian memanjang saat objek tersebut menjauh. Makanya, cahaya galaksi yang mendekat akan terlihat agak kebiruan atau mengalami pergeseran biru. Hal ini disebabkan oleh frekuensi cahaya yang agak naik. Namun sebaliknya, cahaya dari galaksi yang menjauh akan terlihat lebih merah atau mengalami pergeseran merah karena frekuensinya turun. Pada tahun 1929, Edwin Hubble menerbitkan penelitian spektroskopinya terhadap 46 galaksi. Saintis yang namanya dipakai sebagai nama teleskop luar angkasa Hubble ini mengamati di antara semua galaksi itu, cuma satu yang mengalami pergeseran merah alias menjauh. Penelitian Hubble kemudian memberikan bukti awal kalau alam semesta memang mengembang. Makin jauh jaraknya dari Bima Sakti, makin cepat pergerakannya. Penelitian ini juga pertama kali membuktikan kalau alam semesta kita bermula dari Big Bang. Galaksi yang mengalami pergeseran biru alias bergerak menuju Bima Sakti adalah M31 atau galaksi Andromeda yang jaraknya paling dekat dengan kita. Saat tabrakan, kecepatan 400.000 km per jam terbilang cukup tinggi. Jadi kira-kira segitu angka pergeseran biru Andromeda pada spektroskop. Tabrakan ini pasti menimbulkan banyak sekali kekacauan. Tapi kapan ya peristiwa ini akan terjadi? Untuk memperkirakan waktu spesifiknya, kita perlu nentuin jarak kedua galaksi. Kemudian, terjadi supernova. Supernova tipe 1A dikenal sebagai lilin standar. Sama seperti lilin yang terlihat terang, supernova tipe 1A juga bersinar terang, tapi intensitasnya berkali-kali lipat. Supernova tipe 1A muncul saat katai putih runtuh oleh tekanan semua gas yang tertarik oleh gravitasi bintang tetangga. Dengan mengamati Andromeda dan mengukur kecerahan supernovanya, kita bisa menghitung jaraknya. Menurut hukum kuadrat terbalik, intensitas redup cahaya berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Maka, jarak tersebut bisa dihitung dengan membandingkan kecerahan supernova di galaksi Andromeda dan kecerahan mutlaknya. Didapatlah angka 2,5 juta tahun cahaya sebagai perkiraan jarak. Jarak 1 tahun cahaya kurang lebih 9,5 triliun kilometer dan jarak Andromeda 2,5 juta tahun cahaya. Meski Andromeda terus mendekat dengan kecepatan sekitar 400.000 km per jam, jeda waktunya sekitar 4 miliar tahun sebelum tabrakan. Jadi masih ada cukup waktu kalau kamu mau santuy sebentar sebelum mulai packing. Nah, kalau kita melihat galaksi Andromeda seperti 2,5 juta tahun yang lalu, selagi bergerak mendekati Bima Sakti, ukurannya udah berapa besar ya? Mungkin sebesar truk semi-trailer di kaca spion tadi. Memangnya kita beneran masih punya waktu 4 miliar tahun sebelum kedua galaksi ini bertabrakan? Ada beberapa faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Galaksi kecil yang terhubung ke Bima Sakti dan Andromeda lewat gravitasi akan ditelan oleh galaksi inang. Apalagi distribusi massa miring akan terbentuk sehingga tabrakan Bima Sakti dan Andromeda juga akan terpengaruh. Sebagian ilmuwan memperkirakan gak akan ada tabrakan langsung, tapi cuma nyerempet. Kemudian terbentuk halo di masing-masing galaksi. Proyek Amiga telah mendeteksi halo bintang dan gas di sekitar Andromeda. Dengan teleskop luar angkasa Hubble, para peneliti bisa mengamati cahaya dari kuasar terang dan jauh ini mulai terserap oleh gas di sekitar Andromeda. Lihat aja hasilnya, M31 berada di tengah. Kalau hal yang sama juga terjadi di Bima Sakti pada kondisi yang sama, halo dari kedua galaksi sudah saling menempel. Dan tabrakan mulai terjadi. Pengaruh awan materi gelap di sekitar masing-masing galaksi saat tabrakan juga belum diketahui. Oke, mending stop aja spekulasi kita kali ini. Dalam 4 miliar tahun, matahari akan semakin benderang saat berubah menjadi bintang raksasa merah. Dan manusia mungkin sudah nemu galaksi lain untuk ditempati. Kastel adalah tempat dingin di masa lalu. Batuannya kayak memancarkan dinginnya musim dingin. Inilah alasan praktis kenapa permadani digantung di dinding kastel agar hawa dingin bertahan di luar dan kehangatan di dalam. Tapi, kamu nggak bisa menggantung begitu saja barang-barang tua di dinding kastel. Benda itu harus indah, heroik, dan punya fitur mengesankan. Bangsa Yunani kuno menggantung permadani atau hamparan di dinding kasti langit. Hamparan indah yang terbuat dari bintang-bintang. Ke-48 rasi di langit utara, semuanya didesain dan diberi nama oleh bangsa Yunani. Kisah Andromeda adalah salah satu hamparan itu.
Terdiri dari 7 rasi bintang yang menyebar di seluruh langit musim gugur, kisah itu mengandung pengamatan astronomi terperinci yang dilestarikan sebagai sorotan di hamparan langit. Kisah itu dimulai dari rasi bintang Cassiopeia, ratu kerajaan tertua di Afrika Ethiopia. Ketika rasi Cassiopeia berada di ufuk, kelihatan mirip anak tangga yang naik ke Bima Sakti. Piramida bertingkat di seluruh dunia diperkirakan telah terinspirasi oleh rasi itu. Bagaimanapun, Cassiopeia adalah rasi cantik yang mengindikasikan bahwa Ratu Cassiopeia juga wanita cantik. Dia cantik, tapi sekaligus sombong yang memicu semua tindakan dramatis. Cassiopeia bisa ditemukan di langit malam berseberangan dengan beruang besar dari Polaris. Seperti beruang besar, Cassiopeia mengitari Polaris dan merupakan rasi bintang kutub. Sebuah supernova teramati di rasi Cassiopeia sekitar tahun 1680 waktu bumi. Cassiopeia A yang telah muncul sekitar 11.000 tahun lebih dulu. Satelit Sinar X Chandra baru-baru ini merekam foto luar biasa dari sisa-sisa supernova ini yang muncul dalam unsur belerang, kalsium, silikon, dan besi di tengah intensitas sinar X tinggi dari awan yang meluas. Suami Cassiopeia juga menjadi nama rasi bintang kutub, rasi bintang minor yang redup bernama Cepheus. Dia memiliki kerajaan sendiri. Gabungan dari beberapa kerajaan melalui pernikahan adalah sesuatu yang umum sepanjang sejarah. Cepheus adalah Raja Funisia. Ada banyak Raja Funisia di masa itu ketika Funisia cuma merupakan kumpulan kota di sepanjang pesisir barat Laut Mediterania. Rasi Cepheus bisa ditemukan di area antara Cassiopeia dengan Polaris. Rasi Cepheus penting bagi para astronom. Di rasi inilah Henrietta Swan Leavitt menemukan bintang-bintang variabel yang berdenyut dengan interval teratur. Tingkat denyutan bintang itu mengindikasikan terangnya bintang tersebut dan kemungkinan pengukuran pasti jarak menuju bintang itu. Penemuan variabel Cepheus adalah terobosan besar bagi astronomi awal abad ke-20. Cepheus dan Cassiopeia memiliki putri, Andromeda, yang juga terkenal dengan kecantikannya yang menjadi penyebab semua keributan. Tampaknya, suatu hari, Cassiopeia membanggakan kecantikannya dan kecantikan putrinya, Andromeda. Kami lebih cantik dari wanita manapun di seluruh dunia. Pengakuan seperti itu bisa dimaafkan bagi seorang ratu, tapi kemudian Cassiopeia melangkah lebih jauh sampai melampaui semua batas alam. Faktanya, kami lebih cantik dari Nereid manapun. Nereid adalah bidadari laut dalam mitologi Yunani, putri dari lautan. Para Nereid terkenal karena kecantikan dan kebaikannya kepada para pelaut. Semuanya ada 50 Nereid. Tersinggung karena diremehkan, dibenci oleh seorang wanita yang fana. Cassiopeia harus dihukum karena melampaui batas ketertiban sipil. Dengan kesombongannya yang berlebihan, Cassiopeia melampaui batas alam, sehingga hukuman enggak wajar dijatuhkan ke seluruh kerajaan Ethiopia. Suatu monster dari dasar lautan rasi Cetus mulai menghancurkan desa-desa di pesisir Ethiopia, juga kapal-kapal nelayannya. Dengan tepat, Cetus adalah rasi bintang langit selatan. Sebagai rasi terbesar keempat, jika ditilik dari areanya, Cetus berada di bagian langit yang gelap bernama lautan, dengan cuma kepalanya yang naik di atas ekuator langit. Di bagian langit ini terdapat beberapa rasi bertema air. Rasi Pisces, ikan, Aquarius, pembawa air, dan Eridanus, sungai. Lebih dari 50 eksoplanet telah ditemukan di Cetus. Pasti teleskop antariksa James Webb akan menikmati menganalisis spektrum atmosfer planet-planet ini guna mencari tanda-tanda kehidupan. Sementara itu, Ratu Cassiopeia dan Raja Cepheus harus melakukan sesuatu terkait monster yang menghancurkan pesisir Ethiopia. Mereka berkonsultasi kepada seorang peramal dan sekali lagi melewati batas ranah akal dan alam. Katakan peramal, apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan monster yang merusak kerajaan kami? Monster ini bukan bencana alam yang wajar, ada pelanggaran yang dilakukan terhadap alam yang lebih tinggi. Dan ini hukumannya. Monster tak bisa dihentikan dengan cara biasa. Hanya korban manusia yang paling mulia yang bisa menenangkan hewan itu. Satu kesalahan menambah kesalahan lain. Orang paling mulia di kerajaan itu tentu saja Putri Andromeda. Menurut titah ayahnya dan persetujuannya, atau mungkin saran ibunya, Andromeda dirantai pada sebuah batu di lepas pantai. Dialah korban manusia yang diharapkan orang tuanya akan menyelamatkan kerajaan. Wah, taram taram taram.
datanglah pahlawan Yunani yang akan menyelamatkan hari, mencegah korban manusia, dan mengubah Situs menjadi batu, Perseus. Dari mana asal Perseus? Menurut legenda, dari Kepulauan Hebrides. Perseus pergi ke Hebrides dalam rangka mengejar Gorgon Medusa. Cakupan geologis dari wilayah ini luar biasa, dari Hebrides sampai Laut Merah. Hebrides adalah kepulauan yang sebagian besar terdiri dari pulau-pulau batu di lepas pantai barat Skotlandia. Berlayar lebih jauh adalah mustahil. Hebrides adalah ujung mutlak dunia. Perseus tidak harus berlayar ke Hebrides, tapi dia terbang dengan sepasang sandal bersayap. Perjalanan jauh Perseus. Medusa adalah salah satu penjahat sepanjang masa. Sekali melihat Medusa, dia begitu mengerikan, membuatmu ketakutan hingga benar-benar berubah jadi batu. Perseus terancam bahaya besar. Jadi apa yang dilakukan pahlawan kita? Alih-alih menatap Medusa, Perseus memakai prinsip ilmiah pemantulan. Dia membunuh Medusa dengan melihat bayangannya sendiri yang dipantulkan di perisainya yang dipoles. Dalam hamparan langit kita, Perseus digambarkan mengangkat kepala Medusa yang terpenggal. Di langit malam, satu mata di kepala Medusa terbuka dan terpejam dan terbuka lagi. Para astronom Arab menamakan bintang ini Al-Ghul, Ghul. Al-Ghul adalah bintang ganda yang sedang mengalami gerhana. Satu bintang bersinar terang dan yang satunya enggak begitu terang. Ketika bintang yang lebih redup mengorbit bintang yang terang, membuatnya mengalami gerhana, maka mata Medusa tertutup. Karena bintang yang redup butuh waktu 2 hari 20 jam 49 menit untuk mengorbit bintang terang, mata di kepala Medusa terbuka tiap sekitar 1,5 hari. Rasi Perseus langsung di bawah rasi Cassiopeia, dan para pengamat langit akan melihat dengan cepat apa bintang Al-Ghul sedang gerhana, jika mata Medusa terbuka atau terpejam. Perseus terbang kembali dari Hebrides ditemani oleh Pegasus, kuda bersayap. Bagian pusat dari Pegasus adalah segi 4 besar yang tersusun atas 4 bintang. Karena bumi mengelilingi matahari, segi 4 besar tepat berada di tengah langit malam di musim gugur. Di musim panas, segitiga musim panas Vega, Deneb, dan Altair berada di tengah langit malam. Di musim semi ada Leo, sang singa, dan di musim dingin rasi bintang Orion atau pemburu atau Waluku. Inilah dinding-dinding kastel langit dan semuanya memiliki hamparan permadani luar biasa. Rasi Andromeda berbagi bintang bernama Alpheratz atau Alpha Andromedae dengan rasi Pegasus. Ini adalah salah satu sudut dari segi 4 besar, jadi kelihatan Andromeda kayak mengendarai Pegasus. Mahkotanya, ingat, dia seorang putri, melayang di dekatnya, M31, galaksi Andromeda. Untuk melihat M31, lintasi sudut-sudut segi 4 besar dari bintang terendah ke yang teratas. Lalu lanjutkan sedikit untuk melihat galaksi Andromeda. Pastikan mengintipnya dari sudut matamu. Ini disebut averted vision. Sudut-sudut matamu lebih sensitif terhadap cahaya, jadi kamu akan bisa melihat galaksi spiral besar yang jauhnya 2,5 juta tahun cahaya ini sebagai noda cahaya 1,5 kali lebih luas dari bulan purnama. Perseus nggak sepakat dengan tumbal manusia, maka dia menghentikannya dan menyelamatkan Andromeda dengan mengekspos Cetus ke tatapan Medusa. Dan di sini, kita bertemu dengan variabel gerhana kedua di hamparan langit kita. Mira, bintang pusat dari Cetus adalah monster laut itu. Mira asal dari kata bahasa Inggris mirror atau cermin, sangat pas dengan kisah tentang kecantikan yang sia-sia. Adalah bintang ganda yang mengalami gerhana. Bintang redup yang mengelilingi bintang terang adalah katai putih yang nggak cukup terang untuk dilihat dengan mata telanjang. Efeknya adalah pusat Cetus tertutup. Mira mengalami gerhana dan lenyap. Siklus ini terulang tiap 332 hari. Hamparan bintang luar biasa kita cuma punya 2 bintang binar gerhana yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Galaksi spiral terdekat dan pahlawan yang enggak suka tumbal manusia dan memakai prinsip ilmiah pemantulan untuk menggagalkan monster mitologis. Wah, aku akan memasangnya juga di dinding kastelku. Awalnya bintang ini tampak seperti bintang lainnya, sampai kamu memalingkan pandanganmu untuk sesaat, kamu kembali menatapnya, tapi bintang itu sudah tidak terlihat. Itu karena bintang tersebut merupakan bintang tercepat di luar sana. Jadi begini, para astronom baru saja menemukan kelas bintang baru yang menakjubkan. Bintang-bintang itu dinamai bintang hipercepat. Para ilmuwan telah menemukan belasan bintang semacam itu, dan ternyata bintang-bintang itu sangat cepat, sehingga suatu hari nanti bisa meninggalkan galaksi Bima Sakti dan melakukan perjalanan antar galaksi.
Bintang-bintang memang banyak bergerak keluar masuk dari lengan spiral Bima Sakti seperti mobil yang melaju kencang melewati lalu lintas di jam-jam sibuk. Tapi saat melihat langit malam, titik-titik terang ini mungkin tampak diam seperti piramida Giza yang megah. Nah, di antara 200 sampai 400 miliar bintang yang menjadikan Bima Sakti sebagai rumah mereka, ada sebagian kecil yang menonjol. Interaksi gravitasi mempercepat laju bintang-bintang masif itu hingga bisa bergerak 2 atau bahkan 3 kali lebih cepat dari matahari. Iya, bintang-bintang dengan kecepatan sangat tinggi ini sedang berusaha melepaskan diri dari pelukan gravitasi galaksi kita. Bintang-bintang ini tampak sedang berusaha meningkatkan kecepatannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kecepatannya lebih dari 126.000 km per jam. Sebuah bintang hipercepat bisa melesat dari bulan ke planet kita hanya dalam 20 menit. Bintang-bintang ini merupakan bintang tunggal yang sangat berbeda dari yang telah ditemukan sebelumnya. Bintang-bintang hipercepat dulu berukuran besar dan berwarna biru dan tampaknya lahir di inti galaksi. Sedangkan bintang-bintang baru ini cukup kecil, tidak lebih besar dari matahari, dan tampaknya tidak berasal dari pusat galaksi. Sebaliknya, bintang-bintang baru ini seringkali ditemukan melesat dari gugus yang masih muda. Sebagian besar bintang hipercepat berada di halo terluar galaksi Bima Sakti, sekitar 150.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Yang menarik, seorang astronom di Laboratorium Nasional Los Alamos di New Mexico telah meramalkan keberadaan bintang-bintang hipercepat pada tahun 1988. Tapi para ilmuwan baru menemukannya pada tahun 2005. Bintang pertama yang ditemukan berjarak 350.000 tahun cahaya dari inti Bima Sakti dan bergerak menjauhi pusat galaksi dengan kecepatan 2,4 juta kilometer per jam. Para astronom mengatakan sangat sulit untuk mendorong bintang keluar dari galaksi. Salah satu mekanisme yang paling umum untuk melakukannya adalah interaksi dengan lubang hitam supermasif di inti galaksi. Jadi Sagittarius A-star yang mungkin merupakan lubang hitam yang sedang kita cari, yang ada di pusat Bima Sakti, mungkin mempercepat laju bintang-bintang hipercepat atau setidaknya beberapa di antaranya. Untuk mencapai kelajuan lepas, sebuah bintang harus mendapat dorongan lebih dari 1,6 juta kilometer per jam. Tapi karena lubang hitam di pusat Bima Sakti bermassa 4 juta kali matahari, lubang hitam ini memiliki cukup kekuatan untuk menghasilkan kekuatan sebesar itu. Skenario yang paling umum adalah pasangan bintang biner. Sistem ini terdiri dari 2 bintang yang terikat secara gravitasi dan mengitari satu sama lain. Katakanlah kedua bintang itu terperangkap dalam cengkraman lubang hitam. Ketika salah satunya berputar ke dalam menuju lubang hitam, bintang pasangannya terlempar keluar dengan kecepatan yang luar biasa. Inilah yang disebut pertukaran 3 benda. Para astronom telah menemukan 18 bintang hipercepat raksasa yang mungkin dihasilkan oleh mekanisme ini. Ada juga teori yang menyatakan bintang-bintang hipercepat dilontarkan dari gugus bintang yang padat oleh ledakan supernova. Bintang-bintang hipercepat yang baru ditemukan ini tampaknya memiliki komposisi yang sama dengan bintang-bintang biasa. Karena itu, para astronom tidak menduga bintang-bintang ini terlahir di luar galaksi atau di halo terluar Bima Sakti. Masalahnya, tempat tersebut merupakan area yang penuh dengan bintang-bintang tua, minim logam, dan bermassa rendah, dan mustahil ada bintang hipercepat di sana kecuali jika bintang itu terlontar ke arah sana. Jadi bintang hipercepat masih menjadi misteri bagi kita, tapi itu bukan satu-satunya jenis bintang yang bertingkah aneh. Sebagai contoh, pada tahun 2017, para astronom melihat sebuah bintang terang yang melesat keluar dari Bima Sakti. Bintang itu bergerak sangat cepat, yakni 3,2 juta kilometer per jam atau hampir 4 kali kecepatan matahari mengitari pusat galaksi Bima Sakti. Nah, masalah utama dari bintang pengembara ini adalah ia bergerak ke arah berlawanan dari sebagian besar bintang yang mengelilingi pusat galaksi kita.
Itu bukan satu-satunya keanehan pada bintang tersebut. Penampakannya menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah itu bintang hipercepat? Apakah itu benar sebuah bintang? Pengembara antariksa itu terdiri dari materi bintang yang sangat berbeda. Para astronom berhasil mengidentifikasi komposisinya, yaitu atom-atom logam yang berat. Sementara sebagian besar bintang terdiri dari unsur-unsur yang jauh lebih ringan. Bintang pengembara itu diberi nama LP40365. Bintang itu bergerak sangat cepat sehingga ia benar-benar melesat keluar dari galaksi kita. Hal ini membuat para ilmuwan yakin bintang tersebut terdorong keluar dari tempatnya karena suatu bencana kosmik seperti supernova. Saat ini para astronom menyatakan bahwa bintang yang sebelumnya dianggap katai putih ini sebenarnya adalah pecahan bintang, yaitu sisa-sisa ledakan setelah bintang yang lebih masif mengalami supernova. Ledakan yang terjadi pasti sangat dahsyat sehingga mendorong LP40365 ke ruang antar bintang. Serpian bintang ini terus berputar perlahan-lahan pada porosnya. Ini merupakan bukti lain yang dibutuhkan para astronom untuk menyatakan bahwa LP40365 memang hanya bongkahan puing-puing angkasa dan bukan bintang yang utuh. Tapi kesimpulan itu berarti serpihan tersebut telah menjadi saksi sebuah supernova. Meskipun peristiwa ini terjadi sangat cepat, seluruh susunan objek angkasa ini telah berubah. Kebanyakan bintang sebagian besar terdiri dari helium dan hidrogen, tapi LP40365 berbeda. Ini mengandung unsur-unsur berat seperti magnesium, oksigen, dan neon. Pasti supernova yang menambahkan atom-atom ini ke dalam komposisi bintang. Ngomong-ngomong, para astronom menganggap semua elemen yang lebih berat daripada helium sebagai logam. Artinya setelah menyaksikan supernova, LP40365 menjadi mengandung logam. Pengembara antariksa ini menjadi terang dan kemudian meredup lagi setiap 8,9 jam. Ini bisa berarti bintang tersebut berdenyut, tapi biasanya denyut bintang tidak terlalu teratur. Penjelasan yang lebih masuk akal adalah permukaan bintang tidak rata, dan ketika berputar, bintik matahari masuk dan keluar dari pandangan. Kita beralih ke benda antariksa lain yang tidak biasa. Ini adalah bintang paling terang ke-18 di langit malam dan dinamai Fomalhaut. Jika melihatnya melalui teleskop, kamu akan melihat pemandangan yang menakutkan. Tidak heran bintang ini dijuluki mata Sauron. Cincin debu dan puing-puing melingkari bintang ini sehingga terlihat seperti mata raksasa yang menatap langsung ke dalam jiwamu. Bintang yang mengintimidasi ini memiliki massa 2 kali lipat massa matahari dan berjarak 25 tahun cahaya dari bumi, yang sebenarnya tidak terlalu jauh mengingat ini ukuran antariksa. Lalu ada bintang yang sedang menghancurkan dirinya sendiri. Bintang ini memiliki nama yang indah, Vega. Pada pandangan pertama, bintang ini tampak normal, besar dan terang dan masih sangat muda. Tapi semakin diperhatikan, bintang ini semakin aneh. Sebagai contoh, bentuknya tidak benar-benar bulat, tapi seperti telur. Mungkin karena bintang ini berotasi sangat cepat sehingga bentuknya terdistorsi yang menyebabkan variasi suhu di permukaan Vega. Kecepatannya juga mencapai 93% dari kecepatan maksimum yang bisa dicapai bintang sebesar itu, yaitu 273 km per detik. Para astronom tidak tahu kenapa Vega berotasi sangat cepat hingga hampir mencabik-cabik dirinya sendiri. Bintang lainnya Mira yang menjadi salah satu bintang paling redup dan terkadang salah satu yang paling terang di langit malam. Sistem ini sebenarnya terdiri dari 2 bintang, salah satunya adalah raksasa merah yang dulunya mirip matahari. Yang satunya lagi adalah katai putih. Raksasa merah terus-menerus meluruhkan lapisan terluarnya, menciptakan kumpulan puing-puing di sekeliling sistem. Fenomena ini bisa jadi merupakan penyebab meredupnya bintang-bintang secara teratur. Fenomena ini juga bisa menjelaskan kenapa interval antara periode redup tidak teratur. Tapi yang paling keren, fenomena ini membuat bintang-bintang memiliki ekor seperti komet. Pusat Bima Sakti adalah kisah tentang radiasi, gravitasi, dan misteri yang intens. Tempat di mana kekuatan alam didorong hingga ke batasnya. Namun, gimana kalau planet kita berada di teater kosmik ini?
apa yang akan terjadi kalau bumi berada di sana dan entah bagaimana berhasil bertahan hidup. Yuk mulai perjalanan ke jantung galaksi kita dan cari tahu. Bayangin, kamu melayang di angkasa dikelilingi miliaran bintang. Tiba-tiba kamu melihat massa gas dan debu terang yang berputar-putar di kejauhan. Itu adalah galaksi Bima Sakti, rumah kita di alam semesta yang luas. Galaksi Bima Sakti diperkirakan punya lebih dari 100 miliar bintang dan berukuran sekitar 100.000 tahun cahaya. Dengan kata lain, kalau kamu melakukan perjalanan dengan kecepatan cahaya, kamu butuh waktu 100.000 tahun untuk melintasi Bima Sakti dari satu ujung ke ujung lainnya. Jaraknya beberapa triliun mil. Dan ini bukan hanya kumpulan bintang dan gas yang statis loh. Bima Sakti adalah sistem yang dinamis dan terus berkembang. Faktanya, Bima Sakti saat ini melesat di angkasa dengan kecepatan sekitar 1,3 juta mil per jam. Salah satu hal paling menarik dari galaksi kita adalah bentuknya. Bima Sakti adalah galaksi spiral yang berarti galaksi ini tampak seperti piringan dengan tonjolan di tengah dan lengan-lengan spiral. Lengan spiral adalah area di mana bintang-bintang baru dilahirkan. Disinilah sebagian besar bintang, gas, dan debu terkonsentrasi. Dan disinilah tata surya berada. Tata surya kita bagaikan bintik kecil di permadani kosmik Bima Sakti. Jaraknya sekitar 26.000 tahun cahaya dari pusat galaksi. Jarak yang cukup jauh kan? Tata surya juga bergerak melintasi Bima Sakti saat mengitari pusat galaksi. Dibutuhkan waktu sekitar 230 juta tahun bagi tata surya untuk melakukan satu kali orbit mengelilingi galaksi. Bayangin aja, sejak zaman dinosaurus, kita baru menempuh seperempat dari jarak ini loh. Posisi tata surya di galaksi mempengaruhi kehidupan kita dalam banyak hal. Misalnya, hal-hal seperti jumlah radiasi dan sinar kosmik yang kita terima, dan bahkan kemungkinan tabrakan asteroid dan sebagainya. Selain itu, berkat lokasi kita bisa menikmati pemandangan alam semesta yang menakjubkan di sekitar kita. Dari sudut pandang kita di Bima Sakti, kita bisa melihat galaksi lain, nebula, dan gugus bintang dengan detail yang menakjubkan. Kita juga menjadi bagian dari lingkungan yang sangat menarik, dengan banyak bintang dan planet lain di dekatnya. Jadi, kita adalah makhluk yang beruntung ya. Tapi, apa yang akan terjadi kalau kita nggak seberuntung itu? Bagaimana kalau bumi berada di pusat Bima Sakti? Pusat Bima Sakti merupakan rumah bagi wilayah ruang angkasa yang disebut tonjolan tengah. Dan di sana penuh dengan bintang-bintang seperti bola disko. Tapi bukannya cermin yang berkilau, melainkan bintang-bintang. Hanya saja bola disko ini sangat besar, berdiameter 10.000 tahun cahaya. Pusat Bima Sakti juga merupakan rumah bagi beberapa lingkungan ekstrim yang akan membuat astronot yang paling berani sekalipun bergidik. Partikel berenergi tinggi dan medan magnet yang kuat dapat menimbulkan malapetaka pada peralatan elektronik dan pesawat ruang angkasa. Medan radiasi yang kuat dapat menghanguskan apapun yang dilaluinya. Jadi, bumi bukanlah tempat yang ramah bagi kehidupan seperti yang kita kenal. Jadi, kalau bumi berada di tempat yang lebih dekat dengan pusat galaksi Bima Sakti, bumi akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Yuk lihat beberapa dampak yang mungkin terjadi. Pertama-tama, radiasi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pusat Bima Sakti adalah salah satu daerah yang paling padat radiasi di galaksi. Hal ini akan membuat kehidupan di bumi menjadi sangat menantang, bahkan mungkin mustahil. Tentu saja, kita punya medan magnet bumi. Ini seperti perisai raksasa yang melindungi kita dari radiasi berbahaya luar angkasa. Tapi, bisakah perisai itu melindungi kita kalau kita berada di pusat Bima Sakti? Sayangnya enggak. Ini seperti mencoba menggunakan payung kecil untuk melindungi diri dari badai besar. Jadi, ini akan menjadi kemenangan yang mudah bagi galaksi. Namun gak semuanya malapetaka dan kesuraman ya. Ada beberapa organisme pemberani yang mampu beradaptasi dengan radiasi tingkat tinggi. Kita telah melihat kehidupan di bumi berevolusi untuk bertahan hidup di mana saja, dari kedalaman samudra sampai ke kutub es di planet ini. Jadi, yuk bayangin apa yang akan terjadi kalau kita berevolusi untuk bertahan hidup dalam kondisi yang keras ini. Misalnya,
Bayangin manusia dengan kulit yang keras dan bersisik yang melindungi mereka dari radiasi, dan tanaman dengan struktur unik yang memungkinkannya untuk berkembang di lingkungan yang terang ini. Dalam hal ini, radiasi masih bisa memberikan dampak yang sangat menakutkan bagi kita. Misalnya, radiasi bisa merusak molekul DNA dan menyebabkan mutasi. Bayangin, sebuah dunia di mana tanaman tumbuh dengan 5 daun, bukan 4, hewan punya bulu yang berwarna aneh, atau manusia punya warna mata yang nggak biasa, atau fitur unik lainnya. Dan ini hanyalah beberapa contoh terbaik. Contoh buruknya nggak usah dibahas ya. Selain itu, hal ini juga bisa menyebabkan kita mengalami beberapa perubahan metabolisme. Mungkin tubuh kita bisa memproses makanan dan sumber daya lainnya dengan lebih cepat, yang bisa menyebabkan tingkat pertumbuhan yang lebih cepat dan ukuran yang lebih besar. Tanaman bisa tumbuh tinggi dan lebat, dan hewan akan jauh lebih besar dari biasanya. Ada juga beberapa organisme di bumi yang mampu berpendar. Berkat tingkat radiasi yang tinggi, organisme-organisme ini berpotensi bersinar lebih terang dari biasanya. Bayangin berjalan melewati hutan di malam hari dan melihat pepohonan, jamur, dan bahkan serangga yang bersinar dengan cahaya biru atau hijau yang menakutkan. Menakutkan dan menakjubkan kan? Tapi yuk lanjutin ke perubahan besar berikutnya, gravitasi. Gravitasi di pusat Bima Sakti sangatlah kuat. Semua itu berkat adanya lubang hitam supermasif yang masanya 4 juta kali massa matahari. Lubang hitam ini dinamai Sagittarius A. Dan ya, itu tetangga kita sekarang. Bagus. Dan seandainya kita nggak ditelan oleh lubang hitam ini atau dihancurkan oleh gravitasi yang sangat kuat ini, lubang hitam ini masih bisa memicu banyak gempa bumi dan letusan gunung berapi. Lubang hitam ini akan menjadi seperti pengganggu gravitasi, menarik dan menyeret semua yang dilewatinya. Pada dasarnya, kalau kita selamat dari ini, akan ada kompetisi selancar yang epik setiap hari. Lalu tambahin sedikit sensasi mempertaruhkan nyawa, dan lupakan tentang melarikan diri dari planet ini. Gak ada lagi peluncuran roket yang mudah, dan benda-benda fisik gak akan menjadi satu-satunya yang terpengaruh oleh gravitasi. Waktu akan berjalan dengan sangat berbeda bagi kita. Menurut teori relativitas Einstein, waktu berjalan lebih lambat di area dengan gravitasi tinggi. Dengan kata lain, penduduk bumi akan menua lebih lambat daripada seseorang yang berada jauh dari pusat galaksi kita. Selain itu, pusat Bima Sakti adalah tempat yang sangat sibuk. Bintang-bintang, planet-planet, dan benda-benda langit lainnya bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi setiap hari. Posisi bintang dan benda-benda lain akan terus berubah. Dengan kata lain, ucapkan selamat tinggal pada navigasi normal. Sistem GPS kemungkinan besar gak bisa diandalkan karena gaya gravitasi yang kuat dan radiasi yang tinggi. Jadi kalau kamu gak sengaja tersesat di hutan yang berpendar dalam gelap dengan beberapa hewan yang menyeramkan, semoga kamu beruntung ya. Tapi gak semuanya buruk. Pusat ini juga merupakan rumah bagi awan molekuler. Ini adalah area di ruang angkasa tempat bintang-bintang baru dilahirkan. Dan Bima Sakti secara umum punya beberapa pemandangan yang sangat menakjubkan. Misalnya, nebula yang menakjubkan seperti nebula Orion dan nebula Elang, yang bisa dilihat dengan teleskop atau bahkan dengan teropong yang memadai. Jadi, kalau bumi berada di tengah-tengah Bima Sakti, kita bisa menyaksikan beberapa peristiwa kosmik yang paling spektakuler. Luar biasa kan? Secara keseluruhan, kalau bumi berada di pusat Bima Sakti, maka bumi akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Tentu saja, kita semua paham planet kita nggak akan selamat dari perubahan seperti itu. Namun, masih cukup menarik untuk ngebayangin bagaimana kehidupan kita akan berjalan kalau kita berada di sana. Dan dilihat dari apa yang baru saja kita bahas, itu nggak akan indah. Jadi, mari kita hormati dan hargai tata surya kita yang kecil dan tenang ini. Apakah ada mega matahari raksasa di pusat Bima Sakti? Para ilmuwan sempat menduga demikian karena tempat ini merupakan tempat yang paling terang di galaksi kita. Di sana terdapat jutaan bintang yang terkumpul dalam sebuah area kecil. Area ini disebut tonjolan galaksi.
Tonjolan galaksi memiliki jutaan bintang lebih banyak per tahun cahaya daripada bagian galaksi lainnya, bisa jadi 10 juta kali lebih padat daripada bagian galaksi kita. Dalam beberapa kasus, bintang-bintang di area ini hanya berjarak 5 hari cahaya. Ini sama saja dengan jika ada bintang lain di tata surya yang jaraknya lebih jauh dari Pluto dalam skala ruang angkasa. Tapi mengapa tempat ini begitu padat? Ketika galaksi terbentuk, banyak gas dan debu yang berkumpul di bawah gaya gravitasi. Materi ini berkumpul dan akhirnya membentuk bintang. Gravitasi dan momentum sudut menjadi seimbang dan galaksi mulai tampak seperti piringan datar dengan inti yang cukup terang dan menggembung. Bintang-bintang menjalani kehidupan yang nyaman dan ketika sampai di garis akhir, mereka akan runtuh karena beratnya yang sangat besar. Lalu terbentuklah lubang hitam. Lubang hitam senang sekali memakan segala sesuatu di sekelilingnya dan semakin banyak yang mereka makan, semakin besar ukurannya. Dan tempat mana yang lebih sempurna untuk makan malam yang lezat selain pusat galaksi, di mana semua benda-benda luar angkasa berkumpul bersama? Jadi lubang hitam itu mulai memakan gas dan debu di sekelilingnya, membentuk piringan akresi. Ketika materi ini berputar masuk ke dalam lubang hitam, materi ini memanas dan memancarkan banyak energi yang membuat pusat galaksi menjadi lebih terang. Itulah sebabnya kenapa kalian bisa menemukan lubang hitam supermasif dan tonjolan galaksi di pusat-pusat galaksi. Tonjolan galaksi di pusat Bima Sakti terlihat seperti elips. Itu adalah tonjolan klasik. Bintang-bintang di sana tidak seperti matahari kita. Mereka bergerak secara acak ke segala arah dan bidang. Ditambah lagi mereka semua bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda. Jadi gravitasi di sana bekerja dengan sangat cepat dan hal ini membuat tonjolan bintang terlihat seperti bola atau elips. Karena mereka adalah yang pertama kali terbentuk, maka mereka memiliki bintang-bintang yang paling tua di galaksi kita. Tapi di sana juga terdapat beberapa tempat pembentukan bintang dan banyak bintang masif yang lebih muda yang usianya kurang dari 100 juta tahun. Ketika kita bergerak semakin jauh dari pusat, keadaan menjadi sedikit lebih tenang, bintang-bintang mulai berotasi secara seragam dan menjadi stabil. Saat ini bumi berada di salah satu lengan spiral Bima Sakti yang disebut lengan Orion, cukup jauh dari tonjolan galaksi. Di bagian lingkungan kita, bintang-bintang biasanya berjarak sekitar 4 atau 5 tahun cahaya. Artinya, sebagian besar galaksi sebenarnya hanyalah ruang hitam yang kosong. Lubang hitam yang kita cari dinamai bintang Sagittarius A. Masa lubang hitam ini sekitar 4 juta kali masa matahari. Ukurannya juga sekitar 51 juta kilometer, hampir sama dengan jarak antara Merkurius dan matahari. Tapi jangan khawatir, lubang hitam ini tidak menarik Bima Sakti ke dalamnya dan tidak akan memakan kita. Lubang hitam ini sebenarnya sangat kecil dibanding seluruh galaksi, jadi mereka hanya bisa memakan apa saja yang ada di sekitarnya. Saat ini banyak bintang yang mengitari bintang Sagittarius A. Meskipun ia memancarkan energi yang sangat besar, kita tidak dapat melihat cahayanya dari bumi tanpa upaya ilmiah yang besar. Tapi mengapa kita tidak bisa melihat pusatnya sendiri? Tonjolan galaksi sangat terang, sehingga meskipun jaraknya 26.000 tahun cahaya, kita seharusnya bisa melihatnya bersinar terang di langit. Tapi kita tidak melihatnya. Ternyata itu semua karena debu luar angkasa. Ada banyak debu di antara kita dan inti bintang, dan debu itu menyerap sebagian besar cahaya tampak. Kita hanya bisa melihat inti galaksi dengan menggunakan jenis cahaya lain seperti inframerah dekat, sinar gamma, dan sebagainya. NASA memiliki foto-foto inti galaksi dalam berbagai jenis cahaya, dan foto-foto tersebut menunjukkan betapa terangnya pusat galaksi tanpa adanya debu yang menghalangi pandangan kita. Tapi tidak semua area terang terhalang oleh gas dan debu. Sebagai contoh, ketika kita melihat gugus padat seperti Messier 13, bintang-bintangnya sangat berdekatan sehingga tampak seperti bintik putih. Sebagian besar teleskop kita tidak bisa memisahkannya satu sama lain. Galaksi satelit M32, tetangga kita di dekat galaksi Andromeda, memiliki sekitar 84 bintang per tahun cahaya. Saking padatnya, bintang-bintang di sana bahkan tidak bisa dilihat oleh teleskop Hubble.
Sebagai gambaran, tata surya kita memiliki panjang 2 tahun cahaya. Kita bisa melihat sekitar 168 bintang di luar jendela jika kita berada di sana. Bintang terdekat kita adalah Alpha Centauri, jaraknya sekitar 4 tahun cahaya dari matahari. Jika jaraknya hanya beberapa hari cahaya, bintang ini akan bersinar lebih terang daripada bulan purnama. Jadi jika kita berhasil bertahan hidup di area bintang yang sangat padat, langit akan berwarna putih sepanjang hari. Tapi, kecil kemungkinan kita bisa menemukannya. Semakin kita mendekati pusat Bima Sakti, peluang untuk menemukan kehidupan semakin kecil. Gravitasi bintang-bintang menjadi liar dengan gerakan yang kacau, sehingga nyaris tidak ada planet di sekitarnya. Di planet-planet ajaib itu, radiasi dari sinar kosmik meroket, ledakan supernova dan tabrakan bintang di dekatnya menjadi peristiwa sehari-hari. Dan semua gas di sekelilingnya pada dasarnya tidak memungkinkan untuk bernapas atau bahkan melihat dengan baik. Pada saat yang sama, ketika kita bergerak semakin jauh, jumlah bintang di sekitar kita juga semakin sedikit. Unsur-unsur yang sangat berguna bagi kehidupan seperti karbon, oksigen, dan besi diproduksi oleh bintang, jadi jumlahnya juga berkurang. Radiasi yang terlalu tinggi akan sangat buruk, tapi radiasi yang terlalu rendah berarti tidak ada cukup energi untuk mendukung reaksi kimia seperti fotosintesis. Itulah sebabnya jika ada kehidupan di luar bumi, kemungkinan besar kehidupan itu berada di suatu tempat di tengah-tengah galaksi yang berbeda. Tapi sebagian galaksi mendapatkan kecerahannya dari apa yang disebut inti galaksi aktif. Daerah ini merupakan daerah yang sangat energetik di pusat beberapa galaksi. Mereka bersinar jauh lebih terang daripada bintang-bintang yang bisa dibayangkan, meskipun sebagian besar hanya bersinar di bagian tertentu dari spektrum elektromagnetik. Kecerahannya bukan berasal dari bintang, melainkan dari piringan akresi di sekeliling lubang hitam supermasif. Ketika materi perlahan-lahan jatuh ke dalam lubang hitam, materi tersebut berkumpul di sekelilingnya dan menciptakan piringan gas, debu, dan benda-benda lain yang berputar. Karena gravitasi dan gesekan di sana sangat besar, piringan ini memanas dan mulai memancarkan energi yang sangat besar. Selain itu, piringan ini berputar sangat cepat, hampir seperti kecepatan cahaya. Karena itu, tabrakan terjadi di sana setiap saat dan sangat dahsyat. Tabrakan tersebut melepaskan energi yang lebih besar lagi. Sebagian besar galaksi tidak memiliki AGN. Galaksi yang memiliki AGN seperti galaksi M87 di rasi Virgo disebut galaksi aktif. Ada juga berbagai jenis AGN seperti galaksi Seyfert, galaksi radio, dan yang terakhir pemenang kompetisi kecerahan ruang angkasa, Quasar. Bayangkan benda-benda yang sangat terang sehingga bisa melebihi seluruh galaksi tempat mereka berada. Quasar adalah tipe tertentu dari inti galaksi aktif, bentuk yang paling ekstrim dan bercahaya. Quasar merupakan bagian dari lubang hitam supermasif, lubang hitam terbesar di alam semesta kita. Quasar adalah kombinasi dari beberapa hal. Pertama, mereka adalah piringan akresi paling terang di dunia kita karena lubang hitam raksasa yang memakan semua yang ada di sekelilingnya. Tapi kuasar juga memiliki fitur-fitur keren, misalnya mereka memiliki semburan partikel yang sangat kuat yang melesat dari kutub-kutub lubang hitam dengan kecepatan hampir kecepatan cahaya. Semburan ini menambah kecerangan kuasar, meskipun demikian mereka hanya bisa dilihat dalam panjang gelombang radio. Energi yang dipancarkan kuasar sangat kuat sehingga bisa dilihat dari jarak miliaran tahun cahaya. Tapi kuasar terdekat dari kita berjarak 600 juta tahun cahaya, jadi kita tidak bisa melihatnya dengan teleskop di halaman rumah. Jadi ketika kita melihat galaksi melalui teleskop, kita biasanya hanya melihat inti yang lebih terang, bukan bagian terluarnya. Sayangnya mata kita tidak diciptakan untuk melihat benda-benda seperti inti galaksi yang aktif, jadi bintang-bintang inilah yang paling terang yang bisa kita lihat. Tapi sungguh pemandangan yang indah ya. Pegang teleskopmu, tikus ruang angkasa. Para ilmuwan telah membuat penemuan yang menakjubkan. Mereka telah menemukan jantung purba galaksi Bima Sakti. Tapi, apa jantung purba itu? Dan apa yang bisa kita ketahui tentang sejarah galaksi kita? Ayo kita cari tahu. Itukah dia? Ya, dan terima kasih Kapten Jack. Dengan senang hati. Ya,
Aku bisa bilang apa? Dia bajak laut luar angkasa. Milky Way atau Bima Sakti bukan hanya sebatang camilan, tapi sebuah galaksi spiral megah yang menjadi rumah bagi miliaran bintang, planet, dan objek langit lainnya. Dan semuanya tersebar pada jarak sekitar 100.000 tahun cahaya. Bima Sakti memiliki bentuk yang berbeda, dengan tonjolan di tengah dan lengan spiral yang menjulur keluar, seperti penampakanku dari samping. Lengan spiral itu seperti kota-kota pinggiran di mana bintang-bintang lebih tersebar dan lingkungannya lebih tenang. Lengan-lengan itu terdiri dari gas, debu, dan bintang-bintang yang bergerak bersama dalam pola melingkar mengelilingi pusatnya. Dan bintang-bintang yang bergerak bersama dalam pola melingkar mengelilingi pusatnya. Di antara lengan-lengan spiral itu terdapat area kosong yang sangat luas, yang dikenal sebagai ruang antar bintang. Di sini, kamu bisa menemukan awan gas dan debu yang halus, serta beberapa pemandangan paling spektakuler di galaksi, seperti area pembentukan bintang yang masif dan nebula yang berwarna-warni. Bima Sakti juga dikelilingi oleh lingkaran materi gelap yang sangat besar, yaitu zat misterius yang tidak bisa kita lihat, tapi kita bisa merasakan efek gravitasinya pada galaksi. Halo ini membantu menyatukan galaksi dan halo ini membentang lebih jauh daripada bagian Bima Sakti yang tampak. Dan terakhir, ada bagian tengahnya. Disinilah aksi yang paling banyak terjadi. Di pusat Bima Sakti terdapat lubang hitam supermasif yang masanya 4 juta kali lebih besar dari matahari, bintang Sagittarius A. Lubang hitam ini bertanggung jawab atas beberapa peristiwa paling energetik di galaksi, seperti pancaran semburan energi yang dahsyat. Masih ingat foto pertama lubang hitam yang tersebar di internet? Itu adalah bintang Sagittarius A. Kita berhasil memotret lubang hitam ini karena ia merupakan lubang hitam yang paling dekat dengan kita. Secara keseluruhan, pusat Bima Sakti penuh dengan bintang-bintang yang berdempetan membentuk gugus yang padat. Dan disinilah para astronom baru-baru ini membuat penemuan epik baru. Jantung galaksi Bima Sakti telah ditemukan. Dan astaga, ternyata galaksi itu sudah tua. Hei, siapa yang kalian sebut orang tua? Sebuah tim ilmuwan cerdas telah menemukan gugus yang terdiri dari 18.000 bintang yang lahir tepat setelah Big Bang. Bersama-sama, semua itu membentuk inti kuno Bima Sakti. Bintang-bintang ini berasal dari masa ketika galaksi kita masih sangat kecil, hanya berupa kumpulan protogalaksi yang berkumpul untuk membentuk sesuatu yang lebih besar dan lebih baik. Para ilmuwan menyebutnya jantung tua yang malang dari Bima Sakti. Percaya nggak, bintang-bintang purba ini berusia lebih dari 12,5 miliar tahun. Dan ya, mungkin bintang-bintang ini hanya menyumbang 0,2% dari total massa galaksi kita. Tapi, itu tidak masalah. Bintang-bintang ini merupakan bahan penyusun yang membentuk inti yang menjadi tempat terbentuknya bintang-bintang dan planet-planet lainnya. Tapi, bagaimana tepatnya bintang-bintang itu menjadi jantung galaksi ini? Bagaimana itu terbentuk? Dan bagaimana kita bisa menemukan semua itu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita harus menyelami masa lalu. Masa lalu yang sangat jauh. Dahulu kala, hampir 14 miliar tahun yang lalu terjadilah Big Bang. Alam semesta kita lahir. Pada awalnya alam semesta ini sangat panas. Tapi seiring berjalannya waktu, alam semesta mulai mendingin dan kantong-kantong kecil gas mulai menggumpal karena gaya gravitasi. Inilah galaksi-galaksi pertama. Bima Sakti adalah salah satu dari galaksi-galaksi ini. Galaksi ini juga bermula sebagai gumpalan kecil gas dan debu. Namun seiring berjalannya waktu, galaksi ini mulai terbentuk. Bintang-bintang pertama, protobintang, mulai terbentuk di dalam awan dan tarikan gravitasinya menyebabkan lebih banyak materi berkumpul. Proses ini terus berlangsung selama jutaan tahun hingga Bima Sakti terbentuk. Tapi untuk mempelajari sejarah galaksi kita secara lebih detail, kita harus menemukan bintang-bintang purba. Dan ini bukanlah tugas yang mudah. Para peneliti telah menemukan jantung purba dengan menggunakan jaringan syaraf untuk menganalisis data dari misi Gaia milik Badan Antariksa Eropa. Teleskop Gaia adalah sebuah observatorium ruang angkasa yang diluncurkan oleh Badan Antariksa Eropa pada tahun 2013. Tugasnya adalah
memetakan posisi dan pergerakan lebih dari 1 miliar bintang di galaksi Bima Sakti. 1 miliar bintang, itu seperti menghitung setiap butir pasir di pantai. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat, tapi Gaia mampu melakukannya. Jadi bagaimana mereka melakukannya? Teleskop ini memiliki 2 kamera yang memotret langit secara bersamaan. Kamera-kamera ini sangat canggih, sehingga bisa mendeteksi bintang-bintang yang sejuta kali lebih redup daripada bintang-bintang yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Gaia memotret banyak sekali bintang, dan dengan demikian, kita bisa melacak pergerakan bintang-bintang tersebut dengan sangat teliti. Berkat data yang dikumpulkan Gaia, para astronom bisa belajar lebih banyak tentang struktur dan sejarah Bima Sakti. Mereka menemukan detail-detail baru tentang bintang-bintang, termasuk usia, temperatur, dan komposisi kimianya. Gaia juga membantu para astronom mencari eksoplanet, atau planet yang mengitari bintang di luar tata surya. Untuk penelitian ini, para astronom menggunakan Gaia dan peta 3D Bima Sakti yang paling akurat yang pernah dibuat. Mereka harus menganalisis sekitar 2 juta bintang untuk menemukan kelompok primordial. Salah satu cara astronom menemukan usia bintang adalah dengan melihat kecerlangan dan temperaturnya. Dengan cara ini, mereka mempelajari fase singkat evolusi bintang yang dikenal sebagai subraksasa. Tapi, bayangkan jika kita mencari di pusat Bima Sakti yang sangat besar untuk menemukan kelompok bintang terkecil yang usianya lebih dari 12,5 miliar tahun. Ini seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Untungnya, mereka punya kartu truf, logam. Di alam semesta awal, inti bintang-bintang ini sangat panas dan padat sehingga mampu menumbuk atom-atom untuk membentuk elemen-elemen yang lebih berat. Unsur-unsur yang lebih berat ini disebut logam dalam astronomi, meskipun sebenarnya bukan logam seperti yang kita kenal. Semakin masif sebuah bintang, semakin banyak logam yang bisa dihasilkan selama hidupnya. Ketika kehidupan bintang-bintang pertama berakhir, bintang-bintang itu membuat ledakan besar dan menghamburkan logam-logam tersebut ke segala penjuru. Logam-logam itu bercampur dengan gas-gas lain dan bergabung dengan bintang-bintang yang baru lahir dan begitu seterusnya. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia alam semesta, semakin banyak generasi bintang yang terbentuk, dan setiap generasi lebih kaya akan logam daripada generasi sebelumnya. Bisakah kamu menebak apa artinya? Semakin tua bintang-bintang itu, semakin sedikit logam yang mereka miliki. Jadi, sekarang saatnya untuk melakukan arkeologi galaksi. Tim ini mengajari AI untuk menemukan bintang-bintang yang paling miskin, logam, dan paling purba. Dan ia berhasil. AI menemukan sebuah gugus besar, dan semuanya berada dalam jarak 30.000 tahun cahaya dari pusat Bima Sakti. Kemudian, mereka memisahkan bintang-bintang yang membentuk jantung purba dari bintang-bintang yang berasal dari galaksi Katai. Dan akhirnya, kita tinggal menyisakan bintang-bintang asli yang menjadi tempat tumbuhnya Bima Sakti. Penemuan ini luar biasa. Penemuan ini mengungkap sisa-sisa sejarah awal Bima Sakti. Ternyata, simulasi pembentukan Bima Sakti sangat tepat. Bintang-bintang tua itu ada tepat di tempat yang diperkirakan. Bayangkan saja, bintang-bintang yang mengenang alam semesta kita saat masih bayi masih nongkrong di pusat galaksi kita. Bukankah itu luar biasa? Jadi, kenapa hal ini menjadi masalah besar? Dengan mempelajari bintang-bintang purba ini, para ilmuwan telah menemukan beberapa hal yang luar biasa. Sebagai contoh, mereka telah mengkonfirmasi bahwa inti Bima Sakti memulai kehidupannya dalam keadaan diam dan hanya menambah kecepatan rotasi seiring pertumbuhannya. Dengan kata lain, Bima Sakti terbentuk dari penggabungan 3 atau 4 protogalaksi, dan bintang-bintang ini adalah inti awalnya. Namun bahkan setelah miliaran tahun dan beberapa kali penggabungan, jantung Bima Sakti tetap utuh, seperti oasis yang terlindung di tengah-tengah kekacauan kosmik. Secara keseluruhan, Bima Sakti adalah tempat yang luas dan kompleks, penuh dengan misteri dan keajaiban yang menunggu untuk ditemukan. Ini adalah keajaiban alam semesta yang sesungguhnya, dan kita beruntung bisa menyebutnya sebagai rumah kita. Tapi penelitian ini belum berakhir. Para ilmuwan sangat ingin belajar lebih banyak lagi tentang pembentukan Bima Sakti dan berharap bisa mempelajari bintang-bintang purba ini dengan lebih detail lagi. Siapa tahu rahasia apa yang akan mereka temukan.
mungkin mereka akan menemukan jenis supernova yang meledak dan menciptakan elemen-elemen yang kita lihat sekarang. Jadi bersiaplah tikus ruang angkasa, petualangan baru saja dimulai. Arr.